Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Sapaan Gembala dalam Renungan Malam. Mari kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau malam ini Tuhan, bersyukur kebaikan-Mu menolong kami sepanjang hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami membaca firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar firman dapat kami pahami dan kami pedomani dengan baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil dari Ulangan pasal 13 ayat 1-5. Ulangan pasal 13 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sampai di sini firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mengamalkannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Saudara, tema kita malam ini memahami panggilan Tuhan. Memahami panggilan Tuhan. Saudara, ingatlah, tanpa Allah kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Rick Warren. Artinya saudaraku, tanpa tujuan yang jelas, kita tidak memiliki dasar atau pedoman di mana kita melandasi keputusan kita. Dan akibatnya, kita akan cenderung membuat opsi atau pilihan-pilihan yang berdasarkan situasi, tekanan, dalam kondisi atau suasana hati kita ketika itu. Betul? Nah saudara, justru itulah Musa sangat menyadari hal tersebut. Sehingga Musa mencoba mengingatkan bangsanya akan tujuan Tuhan memanggil mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan kembali ke tanah Kanaan, agar lepas dari perbudakan penderitaan dan beribadah kepada Tuhannya. Bisa kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 9 dan 10 dan pasal 12b. Demikian bunyinya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu. Saudara, dalam bacaan kita malam ini,
Musa memberi petunjuk bagaimana semestinya bangsanya menjalani kehidupan mereka di negeri yang Tuhan sudah janjikan, yang akan mereka masuki sebagai tempat tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka untuk mereka nikmati sebagai orang pilihan Allah. Nah, dalam bacaan kita malam hari ini ada 4 hal yang saya lihat. Yang pertama, tidak mudah tergoda dengan bujuk rayu dunia. Musa ingatkan mereka apabila muncul seorang nabi, pemimpi membuat tanda dan mujizat, membujuk untuk ikuti Allah lain yang tidak kau kenal, jangan dengarkan. Artinya, jangan sampai terlena dan terjebak dengan jebakan Batman, istilah anak muda masa kini. Saudara, ada satu ilustrasi demikian. Ada seorang yang sedang sekarat, hampir mati. Oleh malaikat dia diberi 2 pilihan, surga atau neraka. Di surga diperlihatkan hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan di neraka, dia melihat ada artis Marilyn Monroe dan gadis-gadis cantik. Singkat cerita, saat kematian tiba, rupanya orang tadi ternyata memilih neraka. Maka masuklah dia ke neraka. Dan apa yang ditemukan? Dia melihat dahsyat jauh dari yang sebenarnya. Di mana-mana penuh dengan siksaan. Akhirnya dia memprotes malaikat yang memberikan pilihan. Dengan enteng sang malaikat menjawab, kalau beberapa waktu lalu neraka lagi promosi. Saudara, Amsal katakan, Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang kedua, bagaimana umat Allah hidup di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Ayat 3b, saudara, untuk menyatakan bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saudara dan saya harus mengasihi apa yang Allah kasihi dan membenci apa yang Allah benci. Mari kita baca dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ia mengasihi aku. Artinya apa di sini? Kalau kita menyatakan diri mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka itu artinya kita juga akan mengasihi apa yang Tuhan kasih dan membenci apa yang Tuhan benci. Yang ketiga, mendengar, mentaati perintahnya. Ayat yang keempat, saudara, mendengar atau menyimak ketika seorang berbicara merupakan satu tanda atau bentuk kasih dan hormat kita kepada orang tersebut. Setuju? Saudara, apa dampak seorang mendengarkan dan menyimak firman Tuhan dalam hidup ini? Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi ketika saudara memberi diri, kuping saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, maka saudara akan menikmati kebahagiaan sesuai dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, iman saudara akan tumbuh oleh kebenaran Tuhan yang kau dengarkan itu. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Jadi saudaraku yang dikasih, mari memberikan kuping saudara untuk terbuka terhadap firman Tuhan. Karena itu untuk merupakan bentuk hormatmu kepada Tuhan, bentuk kasihmu kepada Tuhan, dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Yang keempat, hidup tanpa kompromi
dengan kejahatan. Saudara, lewat firman Tuhan ini, hambanya Musa mengingatkan bangsanya agar tidak pernah berkompromi terhadap kejahatan. Karena Tuhan akan membinasakan mereka yang berbuat kejahatan, dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya pasti akan merasakan sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi, sebagai orang percaya, bukankah kita pun telah mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita? Dibebaskan dari belenggu dosa dan maut, dan dijanjikan hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8:31-32, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudaraku, luar biasa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak memelihara saudara dan saya dalam kesempurnaan kasih-Nya? Karena itu saudaraku, jangan enggan memaknai kehidupan panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita. Karena betapa luar biasanya kasih-Nya dalam kehidupan kita. Rasul Petrus katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2:10. Bagaimana mungkin kita tidak menjawab kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita ini? Itu saudaraku yang dikasih, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sepatutnya lah kita menjalani dan menghidupi panggilan kita sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan, sehingga dari kehidupan kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Renungkanlah kalimat ini. Tuhan mempunyai komitmen kepada orang-orang yang setia, sehingga Ia memberi kemampuan kepada mereka. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mempunyai komitmen kepada orang-orang yang setia, sehingga Ia memberi kemampuan kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu malam ini. Tolong mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, mentaati akan kebenaran-Mu, mengisi panggilan hidup kami kepadamu. Hamba berdoa buat umat-Mu, beri kekuatan dan perlindungan dalam mereka menjalani kehidupan ini, serta jauhkanlah dari mara bahaya serta sakit penyakit, terutama paparan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Dalam istirahat malam ini, lindungi apalah umat-Mu Tuhan, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan serta beri kedamaian, agar esok pagi bisa bangun dengan kesegaran baru lagi, siap menunaikan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam dalam acara Sapaan Gembala. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokes dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.